beberapa tahun lalu tuh sempat off sosial media karena ngelihat teman-teman seumuran gue tuh semua udah pada married. Ya intinya kalau dia udah ngomong nikah, gue udah stres bro. Stresnya tuh sampai emosi, sampai bengong, sampai cengok. Karena gue udah takut. Ya mungkin di luar ngeliat kita pakai legging, sports bra, ya kelihatannya wow gitu. Tapi sebenarnya deep down inside my heart, personally gue masih banyak kekurangan lah pasti. Gelember sana sini masih ada. Kalau ditanya gua sama Reynaldi umur 28 kita udah jadi apa? Mungkin gua udah pasti bisa siap berkeluarga. I will get you there gitu. Oke, kita coba. Tapi lu jangan nyesel kalau ternyata tidak seindah yang lu lihat. Nah, Selama hidup gua tuh it's all about entrepreneur. Salah. Jadi hubungan kita kayak entrepreneur apa gimana? Enggak bisa ya itu. Welcome to the Hustle Talk. Oke. Apa kabar? Oke, kali ini kita kedatangan seseorang yang literally which is I don't know tapi literally sangat spesial. Iya. Ini dia Melo. apa namanya lo ya? Medi dan Ilona. Jadi memang konon katanya dua orang di depan kita ini sedang fokus ke YouTube karena masa pandemi. Jadi karena masa pandemi yang biasanya sebenarnya basicnya kalian ini ya iPhone 5 coaches ya. Iya, awalnya. Iya. Jadi sekarang apa lebih fokus ke YouTube. Coba tolong diintroduce dulu dari yang paling tua. Duluan. Oke, nama gue Medi Surya. Umur nggak usah lah ya. Umur penting. Justru sekarang enggak karena umur penting karena kita akan membicarakan soal insekuritas dan juga bla 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 gitu. Oke, umur gue 31 tahun. Udah sih, itu aja dulu kayaknya ya. Kerjaan coach ada di F45. Terus entrepreneur kecil-kecilan juga. Udah sih, itu aja. Ngurus anak. Itu udah single mom. Iya. Ilona. Saya temannya Medi. Nama saya Ilona. Kerjaan sama ya coach juga, cuma sekarang lebih ke freelance aja sama bikin YouTube bareng Medi juga karena pandemi jadi bingung mau ngapain kan. Improve diri ya, salah satunya bikin YouTube. Umur 27 tahun. Sama satu lagi side hustle itu jadi tim di Java Estetik. Oke, jadi sebenarnya bahasan kali ini menarik nih bro. Jadi bahasan kali ini adalah bagaimana caranya para wanita menghadapi insekuritas di zaman era sekarang yang aktif banget dalam sosial media. Kita pengen fokus ke situ sih. Nah, karena memang kalau misalnya kita ngomongin Medi dan Ilona, mungkin yang membedakan kita adalah segi umur ya. Dari segi umur yang memang terbilang generasi lebih awal, kalian tuh lahir lebih awal, barulah zaman kita yang 20-an, 21, 22 itu ibaratnya beda 5 sampai 8 tahun lah. Jadi dia sempat mengalami masa transisi yang berbeda. Nah, masalahnya adalah sekarang itu, tetapi di umur kalian sekarang banyak sekali yang mengatakan bahwa umurnya kalian ini sudah seharusnya A, sudah seharusnya B. Tetapi yang kita lihat dari kalian adalah kalian malah break the rules dari orang-orang yang society ini. Ibaratnya karena break the rules, akhirnya akibatnya adalah insecure. Nah, ya, karena banyak sosial yang nggak setuju kan. Yes. Mungkin nggak break the rules kali ya. Enggak. Cuman jalan orang berbeda-beda. Outside the box. Nah, berarti maksudnya ingin mengambil hal yang tidak sesuai standar society gitu loh. Nah, kalau misalnya Medi as a single mom, abis itu bagaimana cara menghadapi lu nih di sekitar lu dengan kok lu nggak punya suami lagi sih, kok sekarang kok lu malah ngurusin gini, gimana sih cara menghadapi kehidupan sosial? Lebih bodo amat sih, maksudnya bodo amat tuh bukan berarti kita nggak peduli ya, cuman kayak lebih fokus aja sama apa yang dijalanin sekarang, dan lebih kayak yaudah gue gali diri gue lagi, apa nih yang gue kemarin gue nggak sempat ngelakuin pada saat gue masih punya suami waktu itu, atau misalnya pada saat pertama kali punya anak. Gue banyak menutup bukan menutup diri ya, maksudnya lebih fokus ke anak, tapi yang lain-lainnya gue tinggalin gitu loh. Cuman sekarang kayak
oh berarti diambil hikmahnya itu gue bisa fokus ngejalanin hal yang lain-lain yang kemarin-kemarin gue nggak sempet gitu loh. Tapi sempat ada omongan gak sih kalau kayak si Mei kan single mom, maksudnya dia kan sendiri, dia kok bisa sih sendiri, dia tuh ada simpanan gak sih sampai bisa, biasalah banyak banget omongan kayak gitu ya. Itu namanya kalau anak ilmu komunikasi analisis semiotika, tapi sama dengan ngejulit namanya. Ngejulit. Nggak tahu yang di depan muka gue sih nggak ada yang pernah ngomong gitu ya. Gitu. Tapi pasti banyak lah. Cuman ya itu balik lagi bodo amat ya. Bodo amat. Maksudnya kalau gue masih menjalaninya menurut gue lurus-lurus aja. Gue juga merasa gue bukan Rojali ya. Nggak tahu. Rombongan Jandalia. Iya. Itu. Gue nggak. Rojali guys. bukan. Ya maksudnya gue masih dalam batas wajar. Gue masih prioritas gue anak. Gue juga keluar rumah karena urusan cari uang buat anak. Terus menaikkan kualitas diri hidup dan ya pokoknya hal-hal yang positif menurut gue nggak masalah ya. Berarti lu waktu itu nikah umur berapa, Mei? 23. Oke. Tapi lu pernah nggak sih kamu pernah nggak sih kayak sekarang kan single nih? Nggak single sih. Single mom. Kayak banyak gak sih di umur kamu tuh kan banyak cowok-cowok single yang tiba-tiba came up mungkin ya mereka juga udah terlalu tua, terlalu fokus sama bisnisnya dia mungkin atau pekerjaan apa, tiba-tiba ketemu kamu kayak dengan harapan dengan modal bahwa dia udah settle, mungkin dia satu agama sama kamu, dia udah dewasa, terus dia ajak kamu nikah gitu. Ada apa enggak? Ada gak sih? Oh ada. Kayak menurut kamu menanggapinya tuh gimana orang-orang kayak gitu? Karena kan kamu udah pernah putus kan, istilahnya udah punya menjalin hubungan yang long term, tapi ternyata di tengah jalan itu nggak works gitu. Menurut kamu tuh gimana kayak tanggapan kamu soal kayak gitu kayak kaget? Iya. Iya pasti kaget. Terus nggak bisa nyalahin dia kayak kok lu buru-buru banget mau kemana gitu. Cuman kan target orang beda-beda ya. Mungkin kalau dia mungkin sudah lama sendiri atau ada target gue umur segini gue harus nih nikah gitu loh. Terus ngelihat saya yang udah umur segitu, oh ini punya anak apa segala macam, kayaknya butuh nih sesosok laki-laki yang seperti kamu bilang tadi, seagama dan segala macam. Tapi buat saya tidak terburu-buru gitu loh. Maksudnya saya baru selesai, baru lah masih hitungan baru gitu menurut saya. Terus tiba-tiba udah diajakin ke jenjang yang sama lagi seperti itu, dimana gua kemarin gagal gitu dan itu nggak enak. Itu kayak ya berpikir 100 kali lipat lagi. Tapi bukannya berarti tidak tidak membuka hati ya. Maksudnya menutup diri nggak. Mau siapa yang kenalan saya open ya, you know lah. Tapi maksudnya untuk ke arah itu kayaknya ntar dulu lah. Tapi saya nggak menyalahkan orang yang mau mengajak saya tiba-tiba menikah, ya nggak salah sih, karena target orang beda-beda. Cuman kembali lagi kitanya mau apa enggak. Berarti memang kesimpulannya patternnya memang dari dulu sudah pernah mengalami, jadinya pengen cari yang lebih bener lagi. Nah tapi menarik lagi nih kalau kita lempar ke Ilona. Ilona ini adalah sosok salah satu orang yang mungkin jalan kehidupannya sangatlah berbeda dengan Meidi. Meidi ini 23 tahun sudah menikah. Tapi Ilona sampai 27 Justru menikah. dia di tengah-tengah ya. Malah waktu itu katanya sih sempet gagal menikah lah ibaratnya. Udah ada planning mau menikah tapi akhirnya gagal. Dan sekarang sudah umur 27 dan ternyata memang belum menikah gitu. Nah, bagaimana Ilona menghadapi di luar sana yang mungkin setiap hari banyak undangan, nih datang dong ke nikahan aku, pressure pasti tinggi banget. Sedangkan Medi ini udah menikah umur 23 tapi Ilona sendiri 27 belum. Nah, bagaimana kamu menanggapi itu? Pressure bisa dari siapa aja, dari mana aja. Tapi jujur waktu itu ngerasain tekanan juga. Pernah. Bahwa waktu berapa tahun lalu tuh sempat off sosial media karena ngelihat teman-teman seumuran gue tuh semua udah pada married istilahnya. Jadi ada tahunnya tuh semua di tahunnya tuh semua gitu. pada nikah, bahkan yang di bawah gue pun udah nikah gitu. Tapi gue mikir lagi pas udah planning, ada plan seperti itu sama seseorang tapi nggak jadi gitu. Menurut gue pas gue lihat sekarang gitu, itu semua udah direncanain sama Tuhan sih. Maksudnya gue sekarang ada di keadaan gue sekarang itu adalah kesempatan kedua menurut gue.
karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan kedua gitu. Jadi gue mikirnya ya sekarang gue nggak bisa ngebandingin diri gue sama orang lain terus. Kalau misalnya gue mesti nikah muda ya itu memang mungkin jalan hidup gue. Kalaupun enggak ya itu bukan jalan hidup gue. Ataupun Medi jalan hidupnya dia nikahnya mesti muda dan gue nggak seperti itu gitu. Jadi menurut gue misalnya kalau misalnya gue mesti ketemu orang yang muda kayak kamu, kayak Julio misalnya gitu kan, itu membukakan pikiran gue lagi gitu. Kalau memang ada yang mesti lu petik dari orang-orang ini sebelum lu menjalani hidup sama seseorang untuk selamanya. Jadi kayak lu nggak bisa, kayak nyokap gue aja bilang, kamu kalau mau menikah kamu pikir baik-baik, nggak bisa cuma karena kenal satu orang terus sudah kenal 3-4 tahun terus langsung nikah sama dia, nggak bisa, karena ini ngomongin selamanya gitu. Jadi gue benar-benar pegang teguh itu banget. Kalau emang udah cocok banget sama orang itu, oke, gue married sama dia. Tapi kalau ada slide sedikit aja lu kayak ngerasa ragu, berarti jangan dulu. Atau mesti lu takes time, more time lagi, 1-2 tahun untuk mengenali orang ini, baru lu ambil keputusan, oke, gue mau nikah sama orang ini, kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya mau tahu masalah yang pada zamannya orang menikah itu kurang lebih berapa lama yang lalu? Iya. Umur berapa kira-kira? Tahun lalu lah, 25 ya. Bayangkan itu sih. Kurang lebih kan 1 tahun ya. Itu 1 tahun. 12 bulan semua orang tuh pada punya tanggalnya masing-masing. Nah, bagaimana cara menghadapi itu 1 tahun kan rasanya sama kayak 10 tahun mungkin, menunggu orang mungkin stres. Iya sih, ada sempat gue di masa. Misalnya ada orang yang sekarang ini yang ngedengar umur 25 tahun dan ngerasain hal sama kayak kamu yang lagi menghadapi masanya orang-orang mau menikah tapi dia sendiri nggak nikah. Gimana kamu kasih orang itu? Menurut gua sih untuk orang-orang yang sedang mengalami kayak gitu, pertama cari hobi lu. Pertama, lu tuh senangnya apa? Waktu itu hobi kamu apa? Waktu itu gua hobinya agak konyol ya, nonton YouTube. Gua nonton YouTube bisa sampai gila. Maksudnya kayak YouTube gaming. Gua nonton itu 1 hari bisa 10 episode. Fotografi. Fotografi dulu, gue suka foto dulu. Foto juga gue suka foto, tapi nggak terlalu mendalami lah jadinya. Ya pernah lah foto. Habis itu, ya itu gue nonton YouTube. Pokoknya hidup gue di YouTube aja. Di rumah tuh, bahkan di kosan gue nonton YouTube bisa sampai berjam-jam. Pokoknya gue ngerasa nyaman aja gitu. Pokoknya cari sesuatu yang bikin lu enjoy aja dan kayak lu tuh bisa tenggelam dalam situ. Maksudnya lupa hidup lu istilahnya. Itu sih salah satu caranya. Kedua ya lu harus punya kerjaan atau kegiatan, pokoknya lu nggak bisa diem doang gitu, harus cari itu. Dan ketiga lu perbanyak temen sih, maksudnya lu hangout lah kemana-mana. Kayak waktu itu tuh gue baru pertama kali masuk ke F45. Nah sejak di F45 itu gue ngerasa hidup lagi karena kayak wow, banyak kenalan lagi baru apa segala macam, ketemu orang, ketemu member. Itu gue titik naiknya gue di situ tuh sih, ketemu lu ya benar. Itu bertemu kayak anak muda latihan gitu. Ya, iya gitu. Datang gitu. Wah, siapa tuh? Ya gitu guys. Itu sih. Jadi maksudnya ternyata mungkin sampai sekarang bukan masalahnya. Sekarang kalian bukan orang-orang yang wow, gue udah berhasil melawan sekuritas, tapi ternyata sampai sekarang pun masih menghadapi masalah seperti itu. Dan malah bukan menjadi guru untuk mengajar, tetapi masih ingin mewakili teman-teman yang mungkin menghadapi sekuritas itu. Tuh. Iya. Tapi tanya gue ya, maksudnya cewek-cewek nih yang paling di insecurein tuh apa sih? Kayak seumuran kalian duluan. Ya, mungkin bisa di-share gitu. Silakan. Pastinya sih badan ya. Iya. Itu udah first of all ya. Iya, udah kayaknya semua orang rata-rata pasti memikirnya masalah badan, apalagi ya di samping umur sudah tidak muda lagi, terus sudah punya anak, itu pasti berbeda lah. Mau lu sefit apapun ya. Gue potong. Kita pengen kalian ngejawab as a coach ya, karena pasti banyak banget orang-orang di luar yang kok dia masih insecure sih,
jelas dia kan coach, badannya bagus. Nah, gitu. Oke, ditambah siapa tahu referensinya bisa. Oke, coach juga manusia ya. FYI. FYI. Iya, jadi ya mungkin di luar ngelihat kita pakai legging, sports bra, ya kelihatannya wow gitu. Tapi sebenarnya deep down inside my heart, personally gue masih banyak kekurangan lah pasti. Gelember sana sini masih ada, ya itu. Tapi gue bersyukur di balik itu di umur gue segini gue masih kenceng juga lah. Maksudnya not that bad gitu ya. Tapi maksudnya untuk insecurity namanya manusia pasti masih ada rasa nggak puas kan. Oh bagian sebelah sini apa segala macam. Cuman tidak mematahkan semangat gue dan Ilo sih. Maksudnya makanya kita kenapa salah satu bikin YouTube ya sis ya, buat kita biar lebih, kita masih ada maksudnya spare waktu gimana kita bikin sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang banyak dan bagi kita juga gitu loh. Karena kalau kita jadi coach bukannya kita diem doang ya, nggak nyuruh-nyuruh gitu loh, tapi kita pasti juga ngelakuin hal itu. Jadi kita merasakan oh emang capek, oh emang ini gitu loh. Jadi ngerasain plus minusnya apa yang kita kasih ke member atau kita kasih ke klien sih kayak gitu. Oke, itu kan dari physically. Yes. Kalau dari future gitu kayak hidup, kayak kalian udah umur segini, apa yang kalian achieve gitu. Gimana? Pernah gak sih ya berpikir, mungkin gue sering banget ya ngedengar mungkin Ilona, mungkin yang banyak gue tahu, sometimes bisa bengong sendiri, kadang-kadang cuma mikirin, enggak gue cuma mikirin masa depan gue aja. Nah itu gimana? Ya ini sudah sering sih diobrolin, tapi secara private ya, maksudnya orang-orang nggak tahu gitu ya. Pasti kita umur segini mikir gitu, gue udah umur segini apa yang udah gue capai gitu, apa yang gue lakuin selama hidup gue, apakah gue terlambat atau enggak gitu, apakah gue iya. Jadi kayak itu bahkan setiap 2 hari kayaknya 2 hari sekali itu pasti kepikiran gitu. Gue nih tapi beda aja porsinya itu, kadang kepikiran dikit, kadang kepikiran banget sampai kayak bengong gitu. Tapi gimana ya kalau gue mikirin itu terus gitu, kata orang lu tapi kebanyakan lebih ke apa mikir. sih kalau gue boleh tahu kayak Masa kalau gue ya nggak tahu deh kalau kamu sih mungkin nanti kamu ya. Kalau gue sih lebih ke kayak gue ngelihat sekarang nih ya, cewek-cewek kan banyak yang udah punya mobil sendiri istilahnya, udah punya rumah sendiri atau apa segala macam kayak gitu. Jadi gue mikir apa yang udah gue punya gitu, atau apa yang udah gue beliin, apa yang bisa gue belikan untuk orang tua gue, apa yang bisa gue kasih gitu istilahnya kayak gitu. Jadi sometimes ya gue juga diem, waduh nih kok gue belum kayak ada apa-apanya, tapi gue mikir juga mungkin ini belum waktunya, gue belum segetol itu dari dulu gitu. Menurut gua ini belum waktunya gua untuk mendapatkan semuanya itu. Pasti ada waktunya, cuma ini gua belum terlalu, istilahnya effort gua belum seberapa. Sometimes gua emang manusiawi kepikiran gitu, kalau gua kok udah capek ya, udah kayak gini, tapi gua masih segini-gini aja gitu. Tapi di lain kesempatan gue mikir juga, lu tuh belum seberapa getolnya dibandingin orang lain, lu belum lihat aja, makanya lu belum bisa dapet segitunya gitu. Jadi kayak selalu ada 2 perspektif setiap kali gue mikir kayak gitu sih. Kalau Medi, kalau kamu kan udah umur 31, kamu single mom, kamu mesti ngurusin 2 anak gitu. Terus kamu sekarang punya pasangan yang lebih muda, terus belum bisa bantu kamu sama sekali gitu, masih terlalu ambisi sama diri sendiri untuk build apa ya, future dia sendiri gitu. Jadi kayak menurut kamu tuh gimana gitu? Ini secara personal langsung berdua aja mungkin minta jawabannya. Jadi kalian semua ini, kalian berdua lagi berdekatan dengan orang-orang yang mungkin punya visi, tetapi visinya belum tersampaikan untuk menanggung-jawabi kalian semua. Ya, istilahnya kayak gitu. Nah, jadi dan kita juga sometimes merasa 50-50, merasa bersalah 50%, tapi merasa kita bisa membahagiakan kalian 50%. Tapi kita hanya butuh support dan ya gitulah gitu. Nah, bagaimana? Kalau boleh tahu ngerasa bersalahnya kenapa?
Ngerasa jadi kita yang ini ya. Karena gini sih, kalau gue personal ya, gue punya cewek yang gue deketin itu udah punya 2 anak. Otomatis gue kasarnya gue mesti punya, gue udah orang yang bisa menghidupi 3 orang. Berarti at least dari pertama kali lu deketin dia, lu udah. Sebenarnya gue nggak tahu bro. Oke. Dari awal kita nggak pernah tahu ya kalau kita planning bakal kita deket sampai sekarang. Tapi di tengah jalan, makanya tadi gue lontarkan pertanyaan yang lu insecure-nya gue ya. Banyak cowok di samping-samping Medi tuh yang ngejar dia, tapi dengan bekal bahwa dia udah dewasa. Oke, dia dewasa, dia punya Bukan duit, dewasa, sudah berumur lah, sudah mateng, sudah uangnya. mateng, udah punya duit, bisa nikahin. Let's say dia punya rumah, tapi dia tuh nggak ngerti apa-apa soal berhubungan. Kayak menurut gua soal kebersamaan. Karena menurut gua kayak hubungan yang gua bangun dengan Medi itu tidak segampang yang orang-orang kira. Kayak 2 tahun itu panjang loh buat gua deket sama dia gitu. Nah, ini orang kucuk-kucuk datang tiba-tiba, gua mau nikahin lu, gua agama Islam loh bro. Gua bisa biayain 3 orang nih. Kayak menurut gua ntar yang ada si Medi udah kena trial error orang lain, dianya kena trial error lagi orang yang nggak pernah punya posisi kayak gitu. Itu sih lebih ke insecure gue dan merasa bersalah gue, karena menurut gue takut karena si Medi udah sama gue, jadi dia kan nggak tutup semua jalan orang kan. Padahal kan gue juga nggak tahu kalau niat orang ini beneran baik, terus toh emang jodoh kan. Makanya gue tuh menjalankan semuanya sekarang, gue berserah sama yang di atas aja sih. Setiap desisi yang gue jalanin sama dia sekarang. Kalau insecure kamu gimana, kayak ngelihat kita berdua? Belum gantian kan selama insecure. Oh iya. Silakan Anda. Oh iya, dia belum. Jadi kalau insecure gua sih, jujur kalau misalnya lu pasti udah tahu. Dan insecure gua adalah berbanding terbalik sosok derajat dengan hubungan lu dengan Medi. Ibaratnya Medi sekarang sudah tidak ada kata-kata buru-buru ingin menikah. Tapi di sini nggak juga bro. Tidak ada kata-kata buru-buru iya. menikah, karena memang sudah pernah mencoba trial dan error gitu kan. Sedangkan waktu itu tanggung jawab gua adalah bahkan deketin Ilona, gua deketin Ilona Sabtu Minggu gua pergi jalan-jalan, Sabtu pergi ke undangan temennya yang menikah. Nah sampai saat itu gua merasa ya sometimes ya Ilona juga bengong gitu kan, bengong karena mikirin future-nya segala macam, dan itu berefek sama gua. Nah di situ gua mikir, oke, memang waktu pertama kali gue yang bertanggung jawab deketin Ilona gitu kan, deketin Ilona, dan gue menjalankan hubungan itu gitu kan, dengan ego gue ngomong bahwa gue lagi bekerja nih, gue butuh orang yang mengerti, gue lagi nggak butuh anak-anak seumuran gue yang mungkin pengennya melenyek tau gak sih, gue lagi butuh orang yang sudah dewasa dan sudah mengerti, tanpa gue ngomong A dia sudah mengerti bahwa gue itu mau A gitu loh. Nah sometimes ego gue berkata seperti itu, gue butuh orang-orang cewek seperti itu. Dan sometimes takutnya gue adalah apakah wanita yang gue pilih ini bisa bertahan gak dengan omongan orang lain, dengan dia menikah yang seperti itu, dengan keraguan dia. Gue juga ragu. Makanya di sini yang terpenting adalah komunikasi, entah kita saling menguatkan atau gimana. Makanya ketika gue lagi berjuang, tiba-tiba dia bengong mikirin future, gue ngedown. Nah itu loh, jadi sometimes yang seperti itu yang bisa mengganggu gue untuk gue beneran suksesnya kapan nih, udah ngebet jadinya, jadi pengen buru-buru ya, tekanan. Nah karena buru-buru malah jadinya nggak fokus. Nah biasanya itu yang menurut gue balik lagi nih, kayaknya butuhnya komunikasi beberapa hari kemudian pasti kita harus ngomong deep talk gitu loh, untuk ngomong masalah beginian gitu. Takutnya kita berdua itu. Menurut kalian gimana? Gimana? Ya kayak kita kan berdua nih anak muda. Ini ya mungkin banyak. Ayo lo ngomong lagi. Kita kayak full of ambition gitu. Kayak di muda, dimana gue sih nggak sombong, tapi menurut gue bisa lancang untuk ngomong ini di 5 tahun ke depan. Di umur gue sekarang gue pakai dengan benar. Ngerti nggak maksud gue? Banyak orang yang 23 tuh, gue masih 23 nih, nyantai-nyantai gitu. Nah, padahal kalian tuh
yang tadi kan kita lontarin kayak lu mungkin 27 31 tapi belum ada apa-apa gitu, kayak mungkin nggak ada insecurity kayak sama kita tuh insekuritasnya apa gitu. Terus orang-orang ngomong pacar sama bocah. Iya. Ada bocah lu. Kayak kita full of ambition kan harusnya kayak lebih egois ke kita kan. Padahal kan tidak gitu. Kita menanggapi orang seperti itu. Enggak sih, lebih ke insecure kalian kayak terhadap orang kayak gitu. Enggak usah ngomongin sosial dulu deh. Apa yang kalian bergumul di diri kalian sendiri karena berpasangan sama kalian? Iya. Berpasangan dengan kalian berarti dia pacarnya 2, dia pacarnya 2. Apa ya? Banyak sih pastinya, karena pertama ini the first time selama hidup 31 tahun ketemu sama yang di bawah umur tuh jauh, jaraknya jauh, terus it happens tiba-tiba, ternyata kita beda agama. Nah itu udah sebenarnya harga mati ya. Jadi maksudnya tidak ada apa sih kalau orang tua bilang tuh tidak ada toleransi atau tidak ada tawar menawar gitu. Tapi selama aku hidup sampai menikah, habis itu bercerai, itu aku tuh tipikal orang yang by the rule gitu, lurus aja. Gue lurus ngikutin apa kata orang tua, sesuai sama aturan, untuk dengan tujuan hidup gue aman gitu, karena gue nurut sampai akhirnya bercerai ya? Sampai sekarang sebenarnya. Cuman jadi dulu tuh setiap ketemu laki-laki yang berbeda agama dari awal udah cabut gue, kayak enggak deh gitu. Yang pertama gara-gara memang kita sesuai keyakinan, dan kedua karena orang tua. Iya, karena nggak akan kemana-mana gitu loh. Terus tiba-tiba nggak sengaja ketemu dengan Julio. Ya itu juga tadi Julio bilang kita nggak ada ini ya, nggak ada niat mau kemana-mana gitu loh. Maksudnya ya udah kenalan nggak sengaja, ya udah temenan. Itu ngebuat perspektif berbeda lagi ternyata setelah kita jalanin. Kenapa aku mau kayak ya udah deh yuk jalanin, karena aku ketemu kamu dulu sebelumnya itu ngeliat anak umur segitu kok bisa ya pola pikirnya seperti itu gitu. Karena kita balikin lagi ke masa-masa, aduh males deh gue, ke masa-masa gue seumur segitu, gue ngeliat laki-laki di sekitar gue tuh nggak. Maksudnya bukan berarti angkatan gue jelek, enggak, tapi maksudnya untuk berpikir yang sampai kalian ini tuh jarang. Mungkin gue nggak ketemu ya saat itu, tapi kayak gue kaget sendiri ya. Soalnya kita sering banget ngobrol, ada ya sih saya ternyata yang kayak gini nih modelannya gitu loh. Terus dari awal juga dipikir nggak nyambung kali ya, ternyata nyambung, nyaman segala macam. Dan itu membuat aku membuka pikiran aku, ya udah deh, mungkin nggak tahu ya, mungkin Allah memberikan gue, nggak tahu ini anugerah atau ini adalah azab atau ini sebuah tantangan. Iya, maksudnya apapun itulah, tapi gue dikasih kesempatan untuk mengenal sosok Julio dan Renaldi gitu. Maksudnya dengan caranya sendiri. Ya apa ya? Ya itu perjalanan yang sangat amat berliku lah, banyak surprise-nya, enggak jeleknya nggak banyak, tapi senangnya juga. Gimana sih, maksudnya mau jelek mau happy semuanya acak adul gitu loh, barengan semuanya. Tapi ya itu nggak tahu, ngebuka pikiran lebih luas, pikiran jadi lebih, oh ternyata begini ya ngejalanin sama orang, oh ternyata ada orang yang seperti ini, oh ternyata gue mendapatkan apa yang kemarin-kemarin gak gue dapetin gitu. Contohnya kasih sayang yang tulus sih, sesederhana itu sih. Aduh gue gak bisa nih ditanyain begini. Sama gue juga. Lu dulu deh, selanjutin. Maksudnya emang kasih sayang apa yang kamu dapetin dari aku? Hah? Enggak, aku ngerasain dia, bukan kita. Gue berempati sama dia. Jangan GR banget kamu. Ya maksudnya emang kasih berempati, sayang. cuy. Emang lu gak dapet waktu itu sama mantan suami? Beda. Nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dijelasin ya. Maksudnya beda aja caranya dia. Aduh, apalagi sih.
Iya caranya dia, terus penyampaiannya, terus perjuangannya dia. Misalnya salah satunya, contohnya Gak bisa nih gue. Iya, gue penasaran soalnya. Apa gimana? Contoh salah satu perjuangan contoh konkret. Apa ya? Dia umur segini. Dia maksudnya banyak hal-hal yang mau dia capai kan. Terus sejak itu jangan sentuh gue. Udah gitu dia bisa menghadapi gue yang aduh ribet banget cuy gitu. Maksudnya dengan keluarga gue, dengan thank you, dengan background gue gitu, dengan dengan ya gue punya anak yang harusnya dia mungkin bisa menemukan perempuan-perempuan yang bisa back up. Iya, nggak ribet ya, maksudnya ya lu umur lu masih panjang yang masih bisa diajak growing kali tanpa harus ketemu hal-hal yang ribet-ribetnya ya, gitu. Ribetnya. Tapi dia stay aja di situ dan maksudnya tidak membuat gue masa kayak jadi provokator tuh enggak gitu, malah kayak nguatin gue terus ya gitulah, menguatkan dengan caranya dia gitu. Nah lo dulu kayak nggak masuk di akal aja sih, kayak yang dari sisi Medi kayak doesn't make any sense. Iya kayak pada umumnya cowok umur sekalian tuh nggak mau ribet biasanya, maunya segalanya yang simple. Kalau bisa jangan nyusahin gua gitu loh. Yes. Jadi kayak kalau udah simple, kalau udah ribet, tuh kayak udah ya udahlah cabut aja gitu. Gue juga pernah dengan orang yang lebih muda di bawah gua dan mereka nggak mau, tapi nggak udah jauh sih, yang udah 2 tahun lah, itu nggak mau ribet gitu, nggak mau ini, mending ini aja cabut aja gitu, yang penting diri gua gitu. Nah tapi ya ternyata kalian tuh berbeda, tapi gue juga bingung sih kalau ngomong ke orang-orang, soalnya nggak semua orang bisa ketemu orang kayak kalian karena itu sedikit banget. Jadi sometimes omongan ini juga mungkin ada yang relate, ada yang mungkin nggak bisa relate, nggak paham. Mungkin gini sih, kalau gue anak muda mungkin ya insecure-nya kalau lebih ke cewek dewasa kalian tuh banyak ya seumuran kita, cewek-cewek yang deketin atau sebenarnya nggak usah mereka deketin dah. Indo tuh cewek nggak mungkin deketin cowok, asal gua senggol dia baru lirik, istilahnya kayak gitu. Kalau di luar beda ya. Cuma menurut gua kalau ngomong jujur, physical attraction itu selalu ada pasti. Lu yang lebih cantik daripada kalian banyak. Instagram liat Instagram tiba-tiba banyak. Terus kalau misalkan lu ikutin, kalau gua sama Aldi bilangnya daging. Kalau lu ikutin itu terus, kapan selesainya gitu? Karena di saat lu udah nikah, ntar challenge lu juga banyak. Kalau menurut gua, kalau gua motonya cewek gua ketemu, let's say gua nggak ngomong jelek, tapi once pertama kali gua ketemu Medi itu dia nggak bersinar kayak sekarang. Jadi sekarang dia bisa like a diamond gitu ya. Itu ngomong kata-katanya apa sih? Lu bercanda? Nggak pede kan, nggak se-bright kayak gini istilahnya. Maksudnya gue motonya gue dapet cewek yang secara bukan physical attraction aja, tapi soul attract to me juga. Di situ yang gue simpan. Physical itu bisa naik turun masalahnya, lu bisa jadi jelek, bulan depan lu bisa jadi cantik gitu kan. Nah kalau gue motonya selalu sama dia, gue bilang gue terima lu kayak gini, gimana cara gue upgrade dia terus, gimana cara gue ngebuat dia tuh jadi growing, entah itu di physical attraction, kepedean dia, masa depan dia gitu. Sekarang kan masalahnya problem gue itu selalu gue tidak bisa membiayakan dia, istilahnya kayak gitu. Itu tuntutan sosial, belum bisa kan. Ya gue pikirnya tuh malah sekarang gue nggak bisa kasih dia ikan nih, tapi gue bisa ajarin apa yang gue dikasih sama Tuhan, gimana caranya gue bisa mancing ikan. Gimana lu ngajarin memberikan pancing. Iya, itu yang gue invest ke Medi. Makanya banyak sebenarnya yang pengen gue tanyain ke kalian sih, karena emang cowok sama cewek kan juga beda. Karena once kalau ditanya gue sama Reynaldi umur 28 kita udah jadi apa, mungkin gue udah pasti bisa siap berkeluarga. Gue nggak mau sombong gue punya Ferrari bla bla, enggak lah, bacot. Cuma at least gue udah pasti siapin diri gue di 28 itu udah pasti gue bisa berkeluarga gitu. Tapi apa yang gue ketemu awal ke Medi gitu,
Makanya ini banyak sih dilema yang bisa kita omongin di sini karena banyak cewek gini, lu tuh beruntung Ilo, lu tidak benar-benar terlalu cepat nikah karena menurut gua apa yang gue temukan di media itu kesalahan dia nikah terlalu muda. Once dia nikah muda, harusnya waktunya belum tepat, dia belum expand diri dia belum growing enough, akhirnya dia bisa crack juga, lebih fragile kan. Pas dia crack, kebetulan dia punya kondisi yang bagus. Cuma kalau gua puter kondisi dia nggak bagus, sekarang gua nggak tahu dia jadi apa. Dia cuma bisa rely sama cowok yang kaya, yang bisa biayain dia gitu. Nah gua mau rubah mindset gua di hubungan gua. Roda kan gua selalu percaya roda itu berputar. Jadi once roda itu berputar, cewek gua bisa shine sendiri, lu ngerti gak sih? Jadi nggak tergantung sama gua, biarpun in the end kita akan bersama juga. Tapi jujur maksudnya kalau lu ambil pandangan dari lu sama Medi, justru cara pacaran gua sama Ilo tuh berbeda. Dan sifat lu sama gua tuh 180 derajat berbeda. Lu orangnya lebih tenang, gua tuh lebih eksplosif, lebih cepat emosi. Dan sama yang lu bilang, sebenarnya gua ngakuin mungkin dulu kita udah pernah hampir putus. Kenapa? Karena masalah anak muda yang gue pikir, gue ngaku gue salah, gue labil dan gue emosional dan gue suka yang cepat, praktis, keras. Gue suka yang itu. Malah satu titik dimana gue memikirkan ego gue sendiri bahwa lu kalau nggak mau sama gue putus aja. Tapi despite itu lu tetap konsisten. Makanya maksudnya kan? Di situ menurut gue bukan gue aja yang merasa gue hebat, tetapi ternyata di kehebatan gue ada wanita yang lebih hebat, yaitu yang di depan gue, tembok. Nggak maksudnya di depan gue, Ilona. Maksudnya di sini gue belajar tentang kebersamaan, komunikasi dan kerjasama dalam berhubungan gitu loh. Dan di sini pas gue merasa gue orangnya lebih emosional. Lu tahu sendiri gue orangnya suka cepat, praktis segala macam. Dan mungkin waktu itu Ilona juga kaget ngeliat gue. Mungkin gue nggak bisa mikir kayak lu bro, yang gue bisa invest ke cewek. Enggak, gue hanya mikir lu mau sama gue ayo, karena gue akan sukses. Tapi kalau lu nggak mau, ayo lepas aja. Gue tipe orang kayak gitu. Dan di sini gue ketemu lu, justru gue malah merasa terinspirasi. Ketemu Ilona merasa inspirasi, ketemu Medi merasa terinspirasi. Pasti kalau lu ketemu sama orang samping lu, pasti lu akan terinspirasi. Bagaimana caranya untuk menjalin hubungan, menerima masukan. Gue orangnya memang lebih keras gitu loh, dan nggak pengen denger orang gitu. Dan sampai sekarang ini gue merasa ketika gue nge-build satu hubungan, ternyata gue lagi nge-build legacy gue gitu loh. Gue lagi nge-build, ya cewek-cewek di Instagram ada yang menggoda ya, begitu. Tetapi yang gue pikirkan adalah ketika gue menikmati itu 5 menit, apakah dia bisa mempertahankan itu selama-lamanya buat kebahagiaan gue sampai gue tua. Itu sih yang penting menurut gue sekarang. Jadi apapun itunya, gue yakin kalian berdua pasti ngeliat kita bingung, yakin gak sih anak muda kayak gitu. Tapi ya kita yakinin ketika kalian menunggu kita akan bayar. Ketika nanti kita sudah memplanningkan dan sudah jadi apa yang kita planningkan. Kalau correct me if I'm wrong ya, kalau masalah physical, gue sering banget ngomongin dia kayak, ini cewek cantik ya, iya, badannya bagus, iya. Nah, yang gue cari sama Aldi tuh sekarang soul kan, soul attraction yang bisa ngebangun kita gitu. Menurut gue physical itu material juga kan. Kekayaan gue sama dia itu juga material. Menurut gue itu semua bisa muter. Nah, kalau gue motonya sama Aldi, kalau gue sih simpelnya, nggak tahu lu ya. Kalau gue, oke, kalian kan insecure sama fisik nih. Gimana cari cara nih kita berdua kerjasama untuk ngetutup insecure kalian. Misalkan gue cari duit sama Medi gitu, bener-bener. Oke, kamu insecure-nya apa yang bener-bener nggak bisa diubah secara natural. Jadi lo if you have to operasi, ya udah operasi. For me ya, buat gua toh juga yang gua lihat di Instagram tuh banyak yang fake juga. Daripada gua memunculkan sesuatu, jalan daripada lu mengingini orang itu, mending gua ciptain heaven di hubungan gua gitu loh. Maksud gua tuh, gua motonya selalu kayak gitu. Makanya gimana caranya gua selalu
membuat solusi itu di problem. Karena menurut gua di umuran kita kayaknya kalian juga sadar itu dimana kita banyak pertimbangan, banyak option juga karena kita mungkin masih muda, tapi ya banyak yang lihat secara fisik kan kalian bilang umur kalian bla bla bla, fisik kan nggak bisa bohong, kan pasti ada. Tapi belum tentu orang-orang yang nyari kita umuran kayak gitu di umur kalian fisiknya kayak kalian ngerti nggak? Jadi menurut gua sekarang dibanding gua pikirin kayak gitu, mendingan gua fokus sama goal yang gua ciptain sama hubungan gua. Menarik banget, tapi maksudnya beda banget cara itu lebih sustain maksud gua. Cara pemikiran Julio gitu. Tapi cara pemikiran gua adalah gua tuh lebih berpikir bahwa di dunia ini nih ada dua, jasmani dan rohani. Nah, jadi kalau lu kan balance nih, lu mau rohani lu dan jasmani lu tetap terseimbang. Tapi gua mikirnya adalah kalau orang bener-beneran sayang, dia udah gak peduli lagi sama yang namanya keinginan daging. Misalnya itu, kalau gua. Jadi kalau misalnya nanti udah sampai tua, apalagi gua, kenapa gua bisa melahirkan puisi melankolis adalah orang yang beneran cinta, mau dia nggak bisa ML sekalipun, maksudnya gua tuh percaya itu. Even sekarang mungkin gua belum bisa tahan, tapi gua percaya ketika gua sayang dan gua sudah menikah, gua udah mengambil satu prinsip, pasti gua bisa tahan itu. Itu pun ibaratnya itu visi gue gitu loh. Gue yakin gue akan bisa nantinya gitu loh, seperti itu. Tapi gue nggak tahu apakah dari sosok lawan gue bisa menerima itu atau tidak. Gue cuma pernah berpikir seperti itu. Apakah seks itu bisa dilawan dengan cinta unconditionally itu gitu. Jadi ketika lo unconditional love, lo nggak berpikir soal nafsu, tapi lo berpikir bagaimana ibaratnya lo nafsu lo cium bibir, tapi lo sayang banget lo cium keningnya gitu loh. Itu yang gua pikirkan, apakah sebenarnya dunia bisa seperti itu atau tidak sih, gitu sih kalau gua. Tapi kalau lu pikir secara gua berpikir ya, sebenarnya itu juga unconditional love. Karena di mana gua invest ke dia, totally invest jasmani dan rohani dong. Tapi balik lagi menurut gua, ketika memang gua mau seperti itu dan ternyata lawan gua wanitanya tidak mau, nggak pengen. Kalau itu gua pernah ada permaksaan. Mau pengen nggak? Oplas gitu ya mau gimana? Gue so open minded itu sih guys. Jadi kayak misalkan kalau emang gue sampai capek gitu soalnya ini akan dipikirin mungkin nggak sekarang ya, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, di saat kalian sekian umurnya kita sekian. Karena cowok sama cewek kan, cewek selalu growingnya lebih cepet kan, cowok tuh di peaknya. Mungkin kalau ini lu mau nggak? Lu mau nggak crossing? Ya, coba. Crossing. Nanya. Kayaknya crossing. Kayaknya crossing. Kalau gue mikirnya sama kayak Julio. Kayak gue nggak tahu kenapa ya, gue udah matok aja kalau manusia tuh nggak ada yang perfect gitu. Nggak ada yang pikirannya kayak Tuhan dan se-pure Tuhan istilahnya. Gue selalu curiga aja sama manusia. Maksudnya ya gue pikiran kayak gitulah. Jadi kalaupun untuk menghindari gue tuh curiga, gue apa istilahnya ya, gue misalnya mau gue operasi plastik, gue akan operasi istilahnya. Kalau emang lu biasanya cowok tuh gini, lu belum pernah experience sama orang-orang yang seperti itu kan. Nah, lu experience sekali, nanti lu tahu ininya gimana. Kalau lu mau deep down mungkin kamu nggak bilang kalau aku harus operasi atau segala macam. Tapi gue tahu lu pasti mau gue perfect. Dalam ini lu banget kan, di manusia lu, dalam hati ya. Pasti ada mungkin mau gue tuh tampilannya perfect. Pasti ada. I will get you there gitu. Oke, kita coba. Tapi lu jangan nyesel kalau ternyata tidak seindah yang lu lihat. Nah, itu aja. Kalau menurut gue metafornya gini sih bro. Enggak, tunggu, coba Medi. Sister dia nggak mau ya. Iya. Enggak, sebenarnya saya pernah bilang sama kamu kan, maksudnya takut sih, gue cuman takut tidak sesuai, takut kok kayaknya gue ini ya, maksudnya ini Allah udah bikin gue sesempurna itu gitu, menurut dia udah ini udah yang terbaik buat lo gitu. Kalau emang lo harus begini ya begini, cuman gimana caranya gue memaintain aja, maksudnya dengan cara yang lebih natural sih. Kalau saya gitu, cuman tunggu dulu. Kalau misalnya gue punya pasangan atau gue punya suami nantinya yang memang iya, tapi ya udah kita mungkin bisa ditawar menawarkan, mungkin bisa dinegosiasi. Cuman
kalau deep down gue nggak mau gitu. Tapi I mean naturally kalau emang kan tadi gue bilang yang tidak bisa diubah secara natural kalau emang harus operasi. Itu If that necessary baru. Makanya karena mungkin juga perkataan lu bisa timbul gara-gara banyaknya keluhan-keluhan iya. sehingga Jadi, membuat lu lelah, makanya lu bisa mengambil iya, maksudnya keputusan kita seperti kan itu. entrepreneur bro, di mana ada problem Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Makanya Ilona suka marah sama gua. Aku tuh kalau ngomong bukan berarti kamu tuh harus cari solusi. Aku Pengen tuh cuma dengerin ngomong aja. biasain. Udah, ya bilang nggak bisa ketika lu udah ngomong, gua udah mikir. Iya. Ketika makanya biar gua nggak mikir, lu jangan ngomong. Jadi, Tapi kalau nggak ngomong nggak bisa. nggak gitu bisa. kan. Tapi menurut gua metafornya cewek operasi sama cowok misalkan ya. Kalau gua ya semua tuh nggak tahu sih, ini pasti banyak yang nggak setuju sama gua. Tapi kalau misalnya cewek, let's say dia boobs job. Boobs tuh apa? Boobs job tuh operasi tete. Dada. Boobs Operasi dada. Pemilik Apple. Enggak. Steve Nah, Jobs. cewek kan boobs job. Itu menurut gua guys, Steve Jobs. itu menurut gua kan investment cewek. Iya. Kalau metafornya ke cowok tuh kayak cowok beli mobil. Menurut gua ya, kayak gitu loh. Kayak semua itu bisa dirubah, men. Oke, Maksudnya, berarti kalau gua mikir enggak. cowok tuh beli mobil tuh keinginan bukan kebutuhan. Bukan, Berarti maksudnya- ketika lu dapat reward, dapat mobil 5 tahun kemudian lu akan bosen dong. Iya bisa, tapi ada orang yang sama. Lu kalau mau ngomongin yang ada orang yang greedy sama yang gak greedy juga kan. Ada yang udah cuma operasi sekali sudah cukup. Ada Ada juga yang terus-terusan. operasi terus-terusan. Nah, Ada juga orang yang beli rumah satu. Ini orang kaya ya. Ini orang kaya beli rumah satu, dia cukup. Tapi dia mau beli. Maksudnya metafor gue emang nggak terlalu sama sih, tapi cara gue mengerti itu semua kurang lebih seperti itu. Makanya gue dibilang aneh sama orang. Dan gue terlalu Saya open minded paham, menurut paham, gue. paham. Hati-hati ateis lu. Bukan ateis bro. Itu semua tuh menurut gue material. Jadi apa yang dilakukan manusia itu semuanya material. Once itu material, metafornya gue material juga Material, gitu. yes. Jadi kayak menurut gue kekayaan cewek itu di beauty, bukan dia yang Beauty, punya. ya. Kalau cowok, kekayaan cowok itu apa yang dia punya. Makanya gue bisa metaforkan itu cowok dan cewek itu seperti itu. Cuma pasti banyak yang gak setuju sama gue. Cuma itu how I digest the universe situation. Universe. Ini kita ngomongin apa lagi ya? Kayaknya udah. Kayak menurut gue pengen tahu aja sih kayak tadi udah nanya ya, kayak insecure kalian tuh dibandingkan misalnya tiba-tiba nih ketemu cowok settle tiba-tiba. Oke, pertanyaan gue buat Ilona, nanti Oke. aku lu buat gitu. Kok jadi personal? Misalnya, Jangan ke Ilona, maksudnya ke cewek misalnya. ke cewek yang seperti Ilona. Ya gitu lah. Gak ada yang kayak gua. Nah, jadi sama lah, Sorry. sama lah. Ya udah kita jelaskan dulu. Jadi hubungan gue sama Ilona itu gue balik lagi gue nggak pernah sebut dia pacar gue, tapi dia calon masa depan gue. Jadi once Tuhan bisa juga, tapi bisa juga orang udah bisa juga Tuhan suruh kita langsung putus, bisa juga. Iya. Karena di dalam Alkitab tidak tertulis bahwa ada orang pacaran, tapi hanya orang yang pendekatan lalu menikah, lalu berpasangan gitu kan. Dan ketika gue mendapatkan Ilona, gue siap untuk dipisahkan. Jadi gue dua paket, gue rela dapat, tapi gue rela untuk pergi. Yang pertama pergi itu ada dua tipe, pergi ke meninggal, pergi karena putus. Nah, ada dua. Nah itu gue sudah siapkan itu, maksudnya gue sudah siap ketika gue dapat, gue rela untuk dilepas gitu kan. Namanya gue udah berjalan sama Ilona kurang lebih ya 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Kita kurang lebih sama sih bro. Sama. Beda berapa bulan. Nah ternyata memang lika-likunya itu banyak. Memang problem gue adalah nih gue tuh takut banget bro ketika dia tuh ngomong ada perkataan nikah. Gue takut banget karena once gue udah ngomong nikah, gue selama-lamanya gue tidak pernah main-main, dan gue takut kalau misalnya tiba-tiba nanti gue selingkuh. Gue takut banget bro. Gue berarti bukan fuckboy lah, bukan bad boy, apa namanya yang boy itu yang kayak gitu. Enggak, itu kalau dia udah ngomong nikah, gue udah stres bro. Stresnya tuh sampai emosi, sampai bengong, sampai cengok. Karena gue udah takut. Dulu guys, dulu.
Iya, karena takut banget gue tidak bisa membahagiakan dia, membahagiakan lapisan sosialnya, lapisan keluarganya, bapak emaknya, karena kan udah berhubungan itu semua. Bagaimana keluarga dia melihat gue sejauh itu, akhirnya gue stres dan akhirnya ya membuat gue jadi efeknya ke lu juga, karena gue jadi suka bengong, suka emosi segala macam karena takut gitu kan. Misalnya. Akhirnya pertanyaan. Akhirnya. Jangan juga ya. Intro itu Gua tadi tahu. kan intro. Ada orang yang seperti aku punya semangat yang sama. Sama lah bro, udah jadi satu aja. Jadi satu lah. Iya. Sama ya pertanyaannya. Ronaldo Rivaldo, tapi Ronaldo Rivaldo Udah umurnya sudah matang. 30 dan Iya. ternyata apa yang aku ngomongin aku bakal sukses kayak Raya sudah terjadi di umur 30. Jadi kayak istilahnya kita kayak Jadi kita tuh punya visi di umur 30 tahun itu akan kaya. Nah, lu dan itu ketemu sudah yang tidak akan sudah jadi tulen gitu loh. Yang sudah Iya, mantap. sudah matang. Udah matangnya. Iya, paham. Kita di 30 Paham. Enggak, karena di sini terjelas bahwa ketika kita ngomong 30 sukses, tidak ada 31, 30 itu akan tepat untuk sukses. Amin. Kita udah yakin, udah nggak bisa. Aminin, Biasanya guys. itu lebih cepet. Iya, biasa lebih cepet. Ketika gua udah 28 kaya, gua udah gak kaget karena gua udah tahu. Gitu. Sombong ya? Iya. Sejak lahir. Nah kalau itu Nah, pertanyaannya apa? Ya, itu tahu. kayak misalkan kayak 5 tahun kan kita akan- Menanggapi apa mau apa Enggak, iya. tiba-tiba ada aja kan namanya di tengah jalan tuh Apa selalu nih, ada ketemu? goyahan. Tapi kayaknya sih pasti mau lah bro, orang kayak kita. Iya itu dia. Itu dilemanya gua gimana? nggak bisa sih. Maksudnya lu nggak bisa, kalian nggak bisa bisa mengukur. itu, maksudnya Ya tapi lu ngomong sembarang. melakukan melakukan berpikiran Iya. seperti itu karena ketemu orang tuh pasti Nggak, berbeda, iya, nggak akan ada yang nggak akan sama ada yang sih. persis sama. Jadi kalau nggak tahu, gue nggak ngerti Tuhan menciptakan manusia seperti apa. Yang ada lu kemarin gue baru bilang Tuhan tuh apa ya, kayak lucu ya, kok bisa bikin kayak kedua orang tuh bisa sayang, bisa ini, tapi nggak sayang sama orang lain. Gue bilang sama dia, kok bisa ya? Gue cuma mumbling gitu aja, maksudnya kayak ngomong aja. Dan gue percaya sih nggak ada orang yang sama, literally sama tuh nggak akan ada. Kalau emang lu sudah cinta dengan satu orang dengan dia yang seperti itu misalnya, lu nggak akan bisa sayang dengan orang lain yang mirip kayak dia, pasti ada yang beda, nggak mungkin. Every detail tuh pasti ada yang berbeda. Jadi pertanyaannya, mohon maaf nih. Jadi nggak bisa Laptop. kayak gitu. Jadi Berarti kayak intinya kalau misalnya ketemu orang kayak gitu, gue udah ngeliat itu orang berbeda, nggak sama kayak kamu. Jadi gue nggak mungkin ke dia karena dia berbeda dari kamu. Kita kayak ada nama orang tua. Emang orang tua. Ya itu gak jawab sister. Iya ya sama, Iya, maksudnya nggak akan, jadi ya udah kita udah sayang sama satu orang, terus tiba-tiba ada nih sosok seperti itu yang kalian omongin. Mungkin nengok dulu sih, oh Nengok, iya, pasti. nengok pasti lah, Iya, normal. normal. Tapi ingat kita tuh nyampe ke sini tuh Gampang. nggak gitu loh. Jadi ya udah, enggak sih, enggak. Karena Enggak, gini, iya bro. maksudnya sering banget Julio juga Iya. ngomong kayak gitu, tapi ya mau ngejelasin juga susah ya sis, karena ya nggak usah ke kamu, ke orang lain. Ya maksudnya kita kadang-kadang ke diri sendiri juga, kok bisa ya gitu loh, kok bisa gue sayang, kok bisa gue gitu ya nggak Iya, sih? iya, Kita iya. kadang-kadang suka Iya, ngobrol berdua tuh kayak, betul. kok bisa ya sis ya? Iya, iya. Tapi gitu. emang iya sih pertanyaan gue yang tadi. Kalau di gue tanya ke diri gue sendiri, nggak mungkin ada sih. Gue cuma satu di dunia ini, limited edition gue. Oh iya. Iya sih. Berarti salah ya. Cuma Salah. Padahal dia di Panjang edition. Panjang banget. Tapi ada. sebenarnya Ya, gua tuh paham. gue Cuma tes aja. Sebenarnya Tes ombak. itu tuh gue tuh banyak ketakutan kayak gue ngomongin pacar gue lah ya, seumuran dia tuh banyak cowok juga ternyata Oh yang iya. 30 tuh yang udah sukses dan single. Oh banyak. Nah, ya lu kalau jadi gue kan takut ya, maksudnya kalau gue orangnya hanging loose bro, maksudnya gue selama ini gue kerjain apa yang gue kerjain di surrounding gue, yaitu termasuk pacar gue sendiri, itu semuanya tulus dan baik. Once sampai dia tinggalin gue ya sudah gitu, maksud gue. Cuman karena kan namanya lu sayang sama orang tuh takut ya. Iya. Gue tuh takutnya sih bukan lebih takut kayak lebih egois, gue harus punya dia selamanya, enggak. Tapi gue lebih takutnya tuh, gue takut gue kayak bawa kendaraan nih, nyawanya 2 sekarang, bahkan 4 sekarang. Maksudnya tiba-tiba ada penyelamat gitu, kayak cejeng orang datang umur 30, kalau
Kalau satu biasa kriteria orang Indo kan sama agama gitu, bisa membiayai gitu. Gue tuh takut karena dia udah terlalu cinta sama gue tuh jadi ngetolak banyak orang gitu. Padahal itu kayak treasure, lo ngerti gak sih? Itu sih guilty-nya gue sebenarnya. Kadang-kadang. Makanya di situ yang gue bakar ke diri gue, motivasi buat gue untuk kayak gue harus lebih sukses lagi karena motivasi. Motivasi itu sih tiap hari. Selain keluarga ya, maksudnya motivasi gue itu yang gue bakar karena gue takut. Cuma gue yakin sih bro, orang-orang kayak mereka nih yang udah berumur dan punya pengalaman, ketika dia memilih seseorang dan dipertahankan dengan rela berkorban, pasti orang itu punya value yang sangat tinggi. Iya sih. Berarti lu orangnya yang bervalue, aturan lu harus diri. Tapi kan gue itu orangnya manusiawi lu lah ya. Maksudnya manusia gue kan nggak mau terlalu sombong ya, maksudnya apa yang gue achieve kayak menurut gue yang lain jauh lebih hebat daripada gue takut aja dia salah memilih gitu loh. Maksudnya gue nggak pernah, ya boleh ditanya sih, maksudnya gue aja dulu aja pernah open relationship sama dia karena saking gue sayangnya, tapi gue tidak open relationship. Malah jadinya nggak jadi karena kondisi dia yang harus gue open relationship, karena menurut gue emang gak pernah main pacaran, gue gak pernah main-main gitu. Tapi gue karena pikiran gue yang tadi itu, jadi gue tuh nggak maksa dia untuk gak tahu ya, kayak banyak cowok yang tadi gue bilang aja deskripsinya itu banyak yang deketin dia. Mungkin ya kalau menurut gue ntar gue di umur 30 gue masih amit-amit single gitu, mungkin gue kayak nggak mau repot sih, depan gue janda single atau apa gue hajar aja, yang penting gue keluarga, hajar pelebuk gitu ya. Menurut gue gitu sih gitu. Cuma kan gue itu nggak pikir panjang kan, itu nggak pikir sustain. Itu sih kayak deepest guilty gue selama gue berhubungan sama wanita yang sudah punya anak, beda keluarga gitu. Tapi despite all that gue nggak pernah ada penyesalan. Jadi lu nggak menyesal nih apa yang lu lakuin? Ya enggak lah bro. Siap. Apa bedanya gue menciptakan Java estetik sama menciptakan hubungan gue? Anjay. Selama hidup gue tuh it's all about entrepreneur bro. Salah. Jadi boleh tuh dijadiin highlight ntar ya. Jadi hubungan kita kayak entrepreneur apa gimana? Enggak bisa ya. Gue menciptakan semuanya jalan yang nggak bisa didigest sama orang. Oke. Bukan berarti nggak benar kan? Gue langsung kelas question aja ya. Iya. Tapi gue nggak seperti biasanya sih. Jangan dong. Edisi wanita ini sedikit berbeda. Iya. Gue mau kasih namanya sistem kantong Doraemon. Nah jadi memang di hubungan kita, kamu sama Julio, aku sama kamu Ilona, kayak mungkin sebenarnya kita sudah tahu titik bahagianya itu di mana dan seharusnya bagaimana baru bisa bahagia. Tapi kita tahu kan, seorang anak umur 5 tahun, kalau misalnya anak 5 tahun minta pisau sama mama aku minta pisau, terus mamanya bilang nggak boleh, terus anaknya ngomong mama jahat, padahal dia nggak tahu kalau misalnya pisau diambil itu bisa membunuh dia. Kita nggak tahu. Mungkin juga sistem hubungan kita seperti itu. Kok sebenarnya kita nggak bahagia sih, padahal kalau begini pasti bahagia gitu kan. Misalnya aku kenal kamu Medi 2 tahun, sama Casper ya aku kenal Ilona, ini buat Ilona dan Medi juga. Nah aku ngeliat perjuangan kamu sampai kita buatin story Java Estetik, itu berarti orang itu sudah sangat punya hal yang harus dimeledukin karena ada sesuatu yang bagus tetapi tidak disuarakan gitu kan. Nah, gue ngeliat lu single mom, lu jualan, bahkan jualan cendol, lu punya 2 anak, hubungan lu susah sama Julio, bahkan repot. Julio aja gue sampai lihat Julio itu sampai cengok sendiri, maksudnya kenapa begini, mengganggu pekerjaan segala macam. Lu jalan tuh selama 2 tahun dan Ilona menghadapi sekuritasnya selama 2 tahun bersama gue, jujur, karena aku melihat kamu ya begitu, maksudnya even kita nyetir kamu bongong aja, aku udah gak mau berani nanya kamu lagi karena aku tahu ya apa yang kamu pikirin gitu loh. Nah ibaratnya kalian dikasih 1 kantung Doraemon atau 1 permintaan yang ingin kalian ubah
dan itu mempengaruhi hidup kalian sampai kalian tua, apa yang pengen? Kayaknya kantong Doraemon bukan gitu deh. Ya, jadi ini hanya perumpamaan aja. Makanya nanti gue bertanyain. Mungkin kayak kalau misalnya kalian jin jarum jin yang super itu, ya aku beri satu permintaan. Nah, tapi permintaan ini yang dapat merubah kehidupan long term kalian sampai kalian tuh menutup mata. Itu apa? Ini untuk maksudnya apa nih? Hubungan apa? Untuk kehidupan kalian, apapun. Untuk kehidupan. Waduh. Karena gue pertanyaan gue ntar akan luas banget juga. Waduh, dua. Yes, toh kan Oh, ini buat gua sama Medi. Iya. Nah, itu yang dari Julio. Nah, Iya. Bingung cuy, bisa nggak? Sebentar ya. Apa ya? nggak, maksudnya mengubah. Oke, finansial, dengan finansial gue bisa gini. Oke, dengan merubah sifat dari seseorang. Pengennya gue aja Iya, dagingnya. Gue pengen patternnya aja. waktunya bisa diubah. Gue pengen. Nah, kalau tapi gue nonton film sebenarnya ada satu. Nggak apa-apa, ikutin film juga nggak apa-apa. Sebenarnya ada satu dari film Click. Gue tuh sebelum nonton film itu gue pengen banget kayak nge-skip 5 tahun gue ke depan. Tapi sejak nonton film itu gue nggak pengen lagi. Jadi nggak ada yang gue pengen sebenarnya. Secara ini ya untuk sekarang gitu. Sebenarnya kemarin tuh kayak gitu. Gue tuh pengen kayak nge-skip, tapi gue pas gue nonton film itu kayak ngejawab gue gitu, kalau lu tuh nggak bisa kayak gitu. Kalau lu pun dikasih sesuatu kayak satu permintaan kayak gitu, pasti gue nggak mikirin diri gue, karena gue mikir gue butuh apa ya, maksudnya ya udah gitu loh, maksudnya apa yang gak nih tahu, gue pun nggak tahu hidup gue kedepannya tuh apa, jadi gue mau ngapain gitu, gue minta kayak gitu cuma gue mikirnya gitu ngapain. Pas gue nonton film itu juga iya bener juga ya, ngapain gitu, enjoy aja lah ya jalan aja. Mungkin permintaannya adalah diberi kesehatan dan ya mungkin itu kayak supaya... diberi kesehatan kali sama Tuhan, pokoknya gue udah ya Tuhan udah atur lah semua hidup gue, udah gitu ya. Gila, dia tuh kayak ikan gurame yang ikutin alur. Kalau gue tuh ikan salmon tuh, yang loncat-loncat kelopak. Udah lu nggak usah ngomong gitu, udah 1000 kali ngomong anjir. Lu kamu Saya simpel aja sih, cuman pengen keluarga saya mengenal Julio udah. Wah. Enggak, maksudnya memberikan kesempatan Julio atau memberikan mereka kayak mau kenalan atau mau tahu Julio itu seperti apa. Tidak perlu diterima kalau emang tidak diterima, cuman biar tahu ini loh gitu loh. Cuman itu aja sih. Karena memang kulturnya hubungan kalian ibaratnya berbeda agama yang sangat kuat. Ini sih kamar A yang kuat, kamar B yang kuat. Nah, kalau dia lebih agama, kalau gue lebih ke culture. Jadi kayak beda, kayak bisa dibilang beda agama jadinya. Terus beda umur, beda prinsip. Beda ya, karena kalau beda umur sih sudah tidak terlalu kayaknya. Karena kalau dia bener-bener gue mesti Islam. Kalau bokap gue sampai lu Islam, kalau emang lu jalannya bener dia nggak apa-apa. Cuma culture-nya itu berbeda. Oke, sekarang gue mau nanya lu. Nah, kok jadi ini pertanyaan gue habis itu selalu. Lu kan Julio mau nanya juga. Iya, di sini ke lu kan hustler gue nih ya. Lu tuh dunianya gue. Ibaratnya lu tuh udah best friend of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amin. Pokoknya gua di mana zamannya gua ngelihat cewek seksi, lu pasti juga ngomong cewek itu seksi. Beda tuh sama, dunianya tuh sama segala macam. Dan gua ngelihat lu malah sebenarnya dulu kayaknya nyokap gua tuh punya koko tapi kayaknya keguguran. Mungkin gua ngerasa bahwa lu tuh kayak kayak kok gua gitu. Gua punya adik. Udah gua jadi ketaksian, enggak usah. Malah jadi sekarang gua ngerasa kayak lu tuh engkau gua gitu. Malah berarti kalau gua ngomong gua sayang sama lu seberapa gua gitu. Gua juga. Enggak bacot lu. Tapi no fucking gay lah. Terus. Maksudnya gua malah jadi kayak gitu. Gua ngelihat lu lapar aja gua sedih sebenarnya gitu. Nah, ibaratnya itu. Nah, maksudnya gue ngeliat lu, brother gue, anak muda, segala macem. Kalau misalnya nanti lu menikah sama Medi, lu punya anak 2 gitu. Gimana lu? Coba buat gue, future-nya gimana?
Gua sih thank you ya malah sama Tuhan menurut gua. Karena apa yang gue build nih Java itu mungkin akan diturunin ke legacy. Namanya manusia itu ciptain anak itu kodratnya tuh untuk turunin legacy kan. Menurut gue udah dikasih Tuhan 2 legacy langsung. Jadi gimana caranya gue menangkap berkat itu aja sih. Basically gue menanggapi itu semuanya positif. Jadinya gue sekarang harus bekerja keras supaya gue bisa dapetin rumah istilahnya, tapi ini gue dapetin legacy yang gue nggak perlu cari ke orang lain, jadi optionnya banyak. Itu dari sisi bisnis ya. Kalau dari hidup ya menurut gue langsung instan aja, karena anaknya Medi itu di saat gue 40 maybe like almost 40 itu dimana gue peak-peaknya, anaknya dia umur 20. Gua bisa istilahnya gue bisa jadi cheat code buat anak-anaknya. Gue bisa ngelit anaknya yang lebih bener sih, karena menurut gue yakin anak-anaknya ntar gede akan lebih deket sama gue, karena gue masih jiwa jauh lebih mudah gitu, maksudnya lebih bisa digest itu sih. Menjawab gak pertanyaan? Jawab. Oke. Aslan. Jadi gak masalah. Gak ada masalah sih sama sekali menurut gue. Kayak Tuhan ketemuin gua dia, Tuhan makin suksesin Java kita, pasti semuanya ada jalannya sih menurut gua. Gitu. Udah sih cukup. Oh, mau last question sih buat gua. Sebenarnya simple sih, sama kayak biasanya. Enggak. Gua pengen tahu kalian 5 tahun ke depan tuh ngapain. Pertanyaannya selalu karena saya. kita the man with full of vision, jadi gua butuh pendamping yang full of vision juga. Silakan. Ladies Medi dulu kan tadi udah bilang. Ini sebenarnya nggak mau gue omongin sih. Kenapa? Gak apa-apa. Ya apa ya. Okay. Kan hanya kayak Tony aja. Hanya pengen Tony jadi aja wish langsung. ya. Oke, my wish 5 tahun ke depan. Ini wish atau Enggak, your planning vision. dong, vision. Kan? Iya. Wish ya, berarti Atau planning wish, udah. ya. Gue lagi ada di Bali sama anak-anak gue. Ton, berarti nanti lu kasih efek di Bali tuh. Iya. Sama anak lu ada anak-anak Iya, terus gue udah punya ada bisnis di sana. Terus gue juga pengen bisnis gue ada gym juga, di mana gue bisa menguangkan itu juga dan buat diri gue, dan gue bersama pasangan gue sih. Iya, hopefully sama yang di depan gue. Enggak ya. Ilona, kalau Ilona waduh, Simple aja sih. gua 5 tahun ke depan ya itu sih ada, intinya gua udah nggak kerja. Gua nggak tahu sih, kayaknya gua nggak mau jadi coach lagi. Maksudnya gua mau jadi coach tapi beda caranya gitu. Misalnya kayak sekarang ada YouTube, gua ya pengennya sih gua YouTube kita udah gede di saat itu. jadi bro, 5 tahun itu. si Ilo pas lagi nyetir dia pernah lagi diem cuma ketawa. Kenapa kan? Pengen jadi YouTuber. Anjir. Ketawa aja coba. Iya. Itu gue lagi mikir aja. Nah, satu itu udah nggak, yaitu satu, kedua ya sudah dengan ya sedang menjalankan dengan orang yang sama. Sebenarnya future gue tuh simple sih sebenarnya. Iya, Simple. Satu, gue punya karir sendiri. Kedua, gue punya pasangan gitu yang gue rawat gitu istilahnya. Step ahead lah ya, nggak cuma pacar. Nggak cuma pacar yang ya cuma Ya, gitu-gitu doang. Ya, Ya ini emang berkomitmen. sudah berkomitmen. Itu doang sih. 5 tahun ya. 5 tahun ke depan ya, gue nggak bingung ngomongin merit atau nikah ya, maksudnya masih dengan gue ada pasangan aja udah gitu aja sih. Jadi memang kesimpulan dari yang kita dapetin adalah mencarilah pasangan bukan yang cepat tapi yang tepat. Iya. Yes. Oke, senang banget ya. Iya. Kita Thank you so much. bisa Cantik. undang kalian. Jujur kita ini as a pacaran, tapi kita menganggap kalian di depan kamera tuh as a profesional. Oke, baik. Kita tidak ada melenye-melenyean di Instagram, tidak ada oh my god, lalala. Karena emang bukan, kita juga menyalahkan orang seperti itu. Iya. Mungkin kebahagiaannya di sana itu oke.
Cuma kalau bagi kita adalah kebahagiaan sebenarnya adalah ketika di belakang kamera kita lebih bahagia dibandingkan di depan kamera, karena itu bisa juga bias dan juga framing dan akhirnya mengakibatkan insekuritas kepada seorang wanita dan juga laki-laki. Oke, kita tutup aja ya. 3, 2, 1. Salam Hustler. Kaget gua.